Shalom Bapak Ibu, Shalom. Kita bersyukur kita boleh ada di tempat ini. Kita mau memuji dan meninggikan Tuhan dengan segenap hati kita. Yang sepakat ingin memuji dan meninggikan Tuhan, boleh tolong lambaikan tangan, amin. Kita mau agungkan Dia, kita mau sembah Dia. Karena Dia adalah Allah yang dahsyat dan ajaib. Mari Bapak Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan angkat pujian, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Kau bertahta atas pujian umat-Mu. Kau dipuja dalam hadirat-Mu. Kami masuk dalam tempat kudus-Mu. Tinggikan nama-Mu. Kau bertahta atas pujian umat-Mu.
Mari umat Tuhan yang rindu memuji dan menyembah Tuhan. Angkat pujian ini, angkat hatimu, haleluya, angkat tanganmu. Mari kita memuji dan meninggikan Tuhan. Lift up your banner, angkat panji-panjimu, sembah dan tinggikan Tuhan. Haleluya, Yesus terima kasih. Haleluya. Suaramu dan tinggikan Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan. Kau Raja kami. Kau Raja Agung yang berkuasa, yang bertahta. Segala puji dan hormat untuk-Mu ya Tuhan. Kalau kami boleh ada di tempat ini untuk sama-sama berbakti, merenungkan kasih kemurahan Tuhan yang Kau sudah berikan sepanjang minggu yang sudah lewat. Terima kasih buat kesempatan yang Tuhan izinkan buat kami sama-sama bisa menaikkan syukur kami lewat pujian. Biarlah semua yang kami buat kiranya berkenan kepadamu. Kau memberkati setiap kami yang sudah datang dengan setia. Tuhan memberkati setiap kami ya Bapa sesuai dengan talenta yang kami miliki dan berkat yang Kau sudah siapkan untuk kami semua. Pakai setiap pelayan Tuhan untuk dapat melayani dengan baik sehingga betul-betul nama Tuhan dimuliakan. Kami menyerahkan Tuhan juga teman sahabat saudara kami yang mungkin dalam perjalanan. Kiranya Tuhan bawa dengan selamat supaya mereka juga bisa menikmati damai, sejahtera dan sukacita dari Bapa yang turun ke atas kami semua. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan seluruh ibadah ini dari awal sampai selesai dalam tangan Tuhan. Biarlah kemurahan, kasih, hadirat, dan kuasa Tuhan boleh bekerja di dalam sama-sama dengan kami. Di dalam nama Yesus, kami mau buka ibadah ini dan kami alaskan doa kami semua. Haleluya, amin. Tuhan itu baik, amin Bapak Ibu. Rindu memuji dan menyembah Tuhan. Yuk kita mau tengok kiri kanan kita, coba lihat saudara-saudara kita. Kita mau katakan satukanlah hati kami, lambaikan tangannya ya. Kita bersyukur kita bisa beribadah sama-sama pagi hari ini. Satukanlah
di rumah sama-sama, ya kan? Satukanlah hati kami, memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan. Haleluya. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan, yuk. Bergandengan tangan, haleluya. Haleluya. Bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah, keluarga kerajaan, keluarga kerajaan Allah, keluarga kerajaan, keluarga kerajaan Allah. Bahwa Tuhan juga, yes, gunung batuku, bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Aku percaya, haleluya, perlindunganku. Aku percaya akan Dia, tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia, sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi. Aku percaya, haleluya, perlindunganku. Aku percaya akan Dia, tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia, sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi. Tempat perlindungan, haleluya. Sekali lagi, tempat perlindungan, yang tinggi, haleluya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Percaya Allah kita dahsyat, amin Bapak Ibu, amin. Haleluya, kita mau kata, ini sound sistemnya dengung ya. Oke, terima kasih. Yuk, kerahkanlah kekuatanmu. Yuk, kita mau puji Tuhan sama-sama. Oh, oh, oh. 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 Kerahkanlah kekuatanmu, ya
Tuhan? Amin. Nanti kalau kata-kata bersorak kita mau sama-sama bilang, hey gitu ya. Oke, yuk sama-sama ya, yuk sekali lagi. Kerahkanlah kekuatanmu, ya Allah. Haleluya. Serahkan musuhmu, selamatkanlah umatmu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Let's go, Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit ya yuk. Allah bangkit. Haleluya. Let's sing to the Lord. Allah bangkit. Shout out to the Lord. Bernyanyilah. Musuh dikalahkan. Umatnya bebas. Haleluya. Allah dahsyat di tempat kudus. Let's go. Sing to the Lord. Allah bangkit. Bersorak. Come on. Hey. Allah bangkit. Bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Oh oh oh, oh oh oh, oh oh oh. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Sungguh sebuah kemurahan Tuhan kita bisa memuji Tuhan. Umur gak ngebohongin ngos-ngosan. Tapi Tuhan itu dahsyat, amin. Amin. Tuhan hadir di tengah pujian umatnya. Tuhan hadir di tempat ini. Kita mau meninggikan dan sembah Tuhan lebih lagi. Allah hadir, Allah lebih rindu dari kita rindu. Sebelum kita menaikkan pujian, saya ingin sharing satu hal. Ketika kita mau KKR minggu kemarin, ketika persiapan, saya diingatkan bahwa kalau kita datang ibadah, Tuhan lebih rindu dari kita rindu. Penyembahan adalah intimasi kita dengan Tuhan. Saat kita bilang sama Tuhan, Kau Allah yang dahsyat Tuhan. Itu seperti kayak dulu kita pacaran bilang sama pacar kita, I love you.
Biar kita mau memanfaatkan waktu ini untuk sungguh-sungguh punya waktu yang khusus buat Tuhan. Back to the intimacy, balik pada keintiman dengan Tuhan. Dulu kalau pacaran, kalau pacar kita datang, rasanya berdebar-debar. Selalu nungguin kapan dia datang, kapan dia telepon saya, kapan dia ketemu ke rumah saya. Apakah rasa itu masih ada kita kepada Tuhan? Kalau kita datang ke gereja, apakah kita rindu mendengar suaranya? Apakah kita rindu memuji dan menyembah Dia dengan segenap hati kita? Yuk kita mau gunakan waktu kita yang terbaik, kita mau memuji Tuhan. Dia lebih rindu daripada saudara rindu dan saya rindu. Mari kita memuji menyembah Tuhan. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, di tahta suci-Mu
Haleluya. Sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, mari Bapak Ibu, kita mau saat teduh sejenak, memfokuskan pikiran dan hati kita kepada Tuhan. Haleluya, Yesus. Oh God, thank you Lord Jesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih atas kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih atas kasih-Mu Tuhan. Terima kasih atas penopangan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Tanpa Engkau Tuhan, tanpa-Mu kami tidak tahu apa yang kami terjadi Tuhan. Semua karena kebaikan, semua karena kasih-Mu Lord Jesus. Terima kasih Lord, terima kasih. Haleluya. Haleluya. Setiap pagi hari waktu saya bangun dari tidur, saya selalu merasakan bahwa hari ini Tuhan beri kesempatan satu hari buat saya. Untuk saya dapat bekerja, untuk saya dapat melayani Dia. Karena mungkin besok saya sudah tidak bisa bangun lagi dan melihat sekeliling saya. Tapi setiap hari-hari yang Tuhan beri dalam kehidupan kita adalah kasih dan anugerah Dia yang terbesar dalam kehidupan. Tuhan mau kita sebagai anak-anaknya, sebagai murid-muridnya, menggunakan setiap waktu-waktu kita untuk semakin terus dapat dekat dan menyenangkan hatinya. Kiara, terima kasih Tuhan buat pagi ini. Kami mau dengar firman-Mu berbicara kepada setiap kami. Roh Kudus pimpin kami, pimpin hamba-Mu untuk kami paham dan mengerti Tuhan akan yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Kami manusia terbatas Tuhan, tapi Engkau Allah yang sanggup memberikan segala sesuatunya, pengetahuan, pengertian, hikmat, marifat untuk kami dapat memahami akan firman-Mu dalam kehidupan kami. Ampuni kami ya Tuhan, oleh karena keberdosaan kami Tuhan. Sucikan dan kuduskan kami Tuhan, untuk kami layak menerima kebenaran-Mu dalam kehidupan kami. Darah-Mu Tuhan yang sudah Engkau tumpahkan Tuhan di atas kayu salib itu akan menguatkan dan meneguhkan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan firman ini ke dalam tangan. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami serahkan semuanya Bapak. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Shalom. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Kalau pada hari ini adalah hari yang istimewa buat kita. Ya, di mana satu hari lagi Tuhan beri kesempatan kita untuk kita dapat datang kepada Tuhan. Untuk kita dapat memuji, menyembah, dan mendengarkan yang terpenting kita dapat mendengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, saya hari ini firman Tuhan akan di mana di dalam tema tahunan gereja. Tema tahunan gereja itu ada membangun masa depan bersama dengan Kristus, dan di dalam tema utama ada subtema per 3 bulan, dan 3 bulan ke depan dari Oktober, November, dan Desember tema adalah build your career. Jadi membangun karir kita. Dan untuk bulan Oktober ini Bapak Gembala memberikan tema itu membangun karir di dalam kekekalan. Karir di dalam kekekalan itu adalah pelayanan kita kepada Tuhan. Nah, kalau bicara tentang pelayanan Bapak Ibu Saudara-saudari pasti sudah tahu semua. Tapi hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Temanya firman Tuhan untuk pada hari ini
hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 adalah jangan bergeser. Ya. Temanya adalah jangan bergeser. Dunia saat ini ya memberikan segala sesuatu alternatif yang begitu banyak dalam kehidupan kita. Bapak Ibu lihat handphone kita, ya. Mudah sekali sekarang kayak kita memilih ya. Hanya menggeser saja kita bisa mendapatkan yang lain. Hanya menggeser saja kita bisa menemukan yang lain. Dunia menawarkan sesuatu untuk kita terus sering bergeser dalam posisi kita, dalam keberadaan kita. Tanpa sadar, ada banyak begitu pilihan-pilihan. Bahkan anak-anak kecil pun saya lihat usia 3 tahun, 4 tahun ke atas. Kalau mereka udah pegang handphone, wah mereka dengan cepat bisa menggeser. Wah lagi nonton YouTube saya lihat ya, ada apa kartun gitu ya, film kartun atau apa gitu. Mereka dengan cepat bisa menggeser ya di dalam handphonenya, di dalam tabletnya. Saya katakan, waduh dunia saat ini saya memang sedang menawarkan ada banyak pilihan-pilihan dalam kehidupan kita. Dan dunia mau kita bergeser. Bapak Ibu coba bayangkan, handphone, laptop itu tiap 3 bulan, tiap 6 bulan itu berganti. Tujuannya apa? Untuk kita bergeser dari kita punya yang lama, kita beli lagi yang baru, lalu 3 bulan lagi terus dan terus. Kondisi dunia saat ini seperti itu. Dunia mau kita nggak fokus pada satu tempat. Dunia mau kita nggak terus melulu pada satu tempat. Bergeser. Nah ini menjadi renungan kita pada pagi hari ini tentang bergeser ini. Bukan bergesek ya, tapi bergeser. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Kalau saya boleh menyaksikan kasih Tuhan di tahun 1994 antara 94 sampai 95 di mana saya memasuki masa kuliah waktu itu. Itu baru 1 tahun saya kuliah. Saya kuliah di tahun 1993. Saya masuk BINUS. Lalu saya coba mendengar ya, mendengar bahwa ada satu gereja ya yang waktu itu saat itu sedang begitu apa ya saya bilang booming atau apa ya namanya gitu ya. Ya Bapak Ibu mungkin tahu, saya nggak usah sebutkan gerejanya tapi nama gerejanya itu ada Speed Plaza gitu ya. Di daerah kompleknya gedungnya itu namanya Speed Plaza. Satu kali saya ke sana, waktu saya di sana wah saya merasa diberkati, wah saya merasa dibangun ya. Lalu di situ mereka terkenal pada waktu itu dengan yang namanya Komsel, kelompok sel. Waktu itu saya ikut kelompok sel. Karena mereka pusatnya di daerah Jakarta Pusat, ya di Gunung Sahari, jadi wilayah-wilayah sekitar situlah yang ada Komsel. Saya masuk pada satu Komsel di Jalan Raja Wali, ya dekat rumah. Sekarang tuh ada kayak apartemen di situ ya. Dan saya dibina oleh seorang, kami menyebutnya waktu itu fasilitator, ya, yang mana memimpin atau membimbing sebagai pembina dalam Komsel. Waktu itu ada 15 orang, ya. Kami terus Komsel, Kak Wawah waktu itu namanya bilang, ayo ajak teman-teman kalian di Komsel supaya kita bertumbuh bersama ya. Mulai kami membawa orang, membawa teman kuliah yang kami tahu sekitar situ, sekitar Mangga Besar, Kartini dan lain sebagainya di situ kami ajak untuk ikut Komsel. Singkat cerita, Komsel kami bertumbuh. Waktu itu sudah menjadi 40, sekitar 43-an kalau tidak salah, 43 dan fasilitator kami, pembina kami bilang, wah udah kebanyakan ya, saya udah gak bisa memperhatikan kalian nih satu-satu. Dulu 15 saya bisa telepon, bisa sapa gitu ya kan. Tapi sekarang agak sulit ya karena banyak. Akhirnya dia melapor ke pimpinan atasnya, yaitu kalau di sana bukan gembala tapi disebutnya penatua. Penatua dan disuruh pecah gitu ya, disuruh pecah yang akhirnya dia memilih kandidat-kandidat untuk menjadi fasilitator untuk dipecahlah Komsel itu menjadi 15-15 atau 10-10-10. Terpilihlah waktu itu saya dikandidatkan untuk menjadi fasilitator. Disuruh ikut pembinaan, saya ikut. Disuruh ikut training fasilitator ya. Selama 3 bulan ikut training terus ya bagaimana menjadi fasilitator, memimpin Komsel, memahami tentang Komsel, bagaimana pengembangan Komsel dan sebagainya. Nah pada inti selesai dari pembinaan tersebut, maka biasanya kita harus ketemu dengan penatua ya. Kebetulan waktu itu saya bertemu dengan seorang penatua karena di sana 3 orang penatua ya, tidak 3 orang pemimpinnya itu 3 orang penatua. Kebetulan waktu saya terakhir mau di minggunya itu mau istilahnya ditabiskan untuk menjadi
fasilitator, saya wawancara, ketemu dengan penatua. Waktu itu saya ketemu dengan Kak Edi Leo, ya, manggilnya kakak waktu itu, namanya Pak Edi Leo, ya. Waktu ketemu dia wawancarai saya. Waktu dia wawancarai saya, di awalnya dia tanya, karena mungkin dia lihat ini saya ya, resume saya ya, karena kan waktu kesana kan saya harus ngisi formulir, menceritakan saya siapa apa, dan saya bilang bahwa saya dulunya berjemaat di Gereja Kristen Pantai Kosta Yerusalem Jatinegara, ya. Dan waktu dia lihat, dia tanya, kenapa kamu mau kemari? Ya, saya bilang saya ingin bertumbuh, saya ingin saya ingin lebih maju lagi di dalam Tuhan. Oh, begitu ya, dia bilang. Kamu sudah berjemaat lama. Saya bilang saya dari sekolah minggu umur 8 atau 9 tahun saya sudah di gereja itu. Sampai terakhir saya bilang saya kemari saya masih suka ikut-ikut ibadah di gereja itu. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Lalu ini ayat yang nanti kita akan kupas Bapak Ibu. Sebab itu haruslah di dalam Kolose pasal 1 ayat 23. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, ya. Lalu di sini dikatakan tetap teguh dan tidak tergoncang. Jangan mau digeser, ya. Jangan mau digeser, ya. Dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar, yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Jangan, di sini dikatakan jelas sekali, sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser. Nah, waktu itu penatua itu, Kak Edi Leo itu, dia buka Alkitab dia, saya disuruh baca ayat ini Bapak Ibu. Ya, saya suruh baca ayat ini. Coba David, kamu baca dengan suara keras dan lantang sampai telinga kamu dengar dengan tegas kamu baca ayat ini. Saya baca Bapak Ibu. 1 Korintus 3 ayat 6 sampai 7. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Yang 7, karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Saya tidak mengerti apa maksudnya. Saya disuruh baca ayat ini. Lalu Kak Edi Leo bilang gini, David, kalau kamu tidak bertumbuh dalam satu jemaat Tuhan di gereja di mana kamu ada dulu, itu bukan salah gerejanya. Berarti kamu sedang menyalahkan siapa yang memberi pertumbuhan? Siapa? Allah. Kami gereja, kami para hamba Tuhan hanya menanam, menyiram. Dan itu gak penting. Yang penting adalah bagaimana kamu mau bertumbuh. Ya tapi saya di sana gak bertumbuh Pak. Berarti kamu tidak sungguh-sungguh, kamu tidak melekat kepada yang memberi pertumbuhan itu. Kalau dia katakan gini, jangan mengharapkan perubahan, menunggu perubahan. Tapi jadilah kamu yang membuat perubahan di Jatinegara itu, di gereja itu. Karena tidak mungkin Tuhan membangun satu lumbung yang besar hanya di Jakarta Pusat. Bagaimana orang Jakarta Timur, dia katakan. Bagaimana orang Jatinegara dan sekitarnya yang mau dipanen, mau dimasukkan ke dalam lumbung. Apakah mereka harus berbondong-bondong ke Jakarta Pusat? Tidak, dia bilang. Allah sedang menyiapkan lumbung-lumbung di wilayah-wilayah. Disitulah anak-anak Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan harus bekerja. Menyiapkan lumbung untuk panen besar. Jiwa-jiwa bagi Tuhan. Lalu di situ saya paham, saya mengerti. Bahwa Tuhan mau saya balik ke tempat ini. Dan sejak saat itu, saya tidak pernah berpikir lagi untuk yang namanya bergeser dari GKPY Yerusalem Jatinegara. Saya sadar bahwa kalau saya mau gereja ini mau bertumbuh, gereja ini mau berkembang, gereja ini mau menjadi seperti apa yang saya lihat di gereja-gereja luar sana. Bukan saya menunggu para pemimpin saya, para pendeta saya untuk melakukan perubahan. Tapi saya sendirilah yang Tuhan akan pakai untuk melakukan perubahan. Amin. Saya balik ke GKPI Jatinegara. Saya bilang sama Kak Erna waktu itu, kita bangun komisi remaja. Di situ saya bekerja, mencari jiwa-jiwa remaja dengan Kak Erna waktu itu. Hubungin Nike, hubungin Meti, kita sama-sama kok bersahati. Dan puji Tuhan, waktu itu kita bisa komisi remaja 100-an lebih orang waktu itu yang hadir. Karena apa? Ada kesehatian, ada kesepakatan. Ada sesuatu di mana kita mau ada orang-orang bertumbuh. Dan kita mau mengambil bagian menanam dan menyiram. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian.
Apakah terpikir bagi kita saat ini kita mau bergeser? Dunia saja kalau kita seringkali bergeser, itu seringkali kita tidak akan mendapat apa-apa. Bapak Ibu kerja cuma setahun, cuma setengah bulan, cuma 2 tahun, lalu pindah lagi ke perusahaan yang lain. Setahun lagi, cuma beberapa bulan lagi, pindah lagi. Kira-kira bisa sukses gak kita di dalam pekerjaan itu? Tidak bisa. Tapi kalau kita stay, kita tetap teguh, kita tetap kuat, maka kita akan bisa terus bertumbuh dan menjadi sukses di tempat itu. Bapak Ibu, kalau kita baca firman Tuhan di Kolose ini Bapak Ibu, kalau kita baca ayat 15 sampai 23, ayat 15 sampai 22 itu menjelaskan tentang bagaimana keutamaan Kristus. Waktu itu Kolose sedang mengalami, Kolose itu adalah satu ada kota kecil di Asia kecil, adalah satu kota di Asia kecil. Jemaat Kolose waktu itu didirikan oleh Epapras, ya. Paulus mendengar bahwa di dalam jemaat Kolose terdapat guru-guru palsu saat itu. Banyak pengajar-pengajar palsu yang menyesatkan waktu itu. Saya melihat kondisi waktu itu sama seperti saat ini. Karena apa? Karena guru-guru palsu bukan orang yang datang, tapi tanpa sadar ada guru palsu yang selalu dekat dengan kita, yaitu HP kita. Berapa banyak kita membaca seringkali artikel-artikel dari teman, dari grup WA yang isinya seringkali tidak menguatkan iman kita. Berapa banyak kita seringkali nonton YouTube hal-hal yang tidak menguatkan iman kita. Kita nonton khotbah-khotbah, kita nonton ceramah-ceramah yang pada akhirnya membuat iman kita menjadi question, menjadi tanya-tanya. Iya ya, benar gak ya? Yesus yang adalah Tuhan, katanya Tuhan, masa mati di kayu salib? Mata Yesus yang katanya Allah, masa dia dilahirkan menjadi manusia? Berapa banyak dari kita yang seringkali hari-hari ini kita terpengaruh oleh apa yang ada dekat dengan kita loh. Guru palsu itu jangan pikir ada orang yang seperti saya, wah berteologi lalu ngajar yang sesat. Mungkin itu jarang, tapi sadar tidak sadar. Hari-hari ini ada dekat dengan kita guru palsu itu, yaitu gadget kita. Apakah tidak gadget ini kita gunakan untuk membaca hal-hal yang membangkitkan iman kita? Apakah gadget ini kita hari-hari ini kita gunakan untuk kita meyakini iman kita terus bertumbuh di dalam Tuhan? Paulus menulis surat ini, itu waktu dia ada di penjara di Roma. Pada akhir hayatnya, dia memberi jawaban yang matang, lengkap dan tegas tentang siapa itu Yesus. Dia mau jemaat Tuhan sadar dan menyadari siapa itu Yesus sebenarnya. Memahami siapa itu Yesus sebenarnya. Sehingga kita tidak mudah bergeser. Tidak mudah kita diombang-ambingkan. Tidak mudah kita terbawa arus dunia ini. Apapun kondisi masalah kita dapat tetap berdiri teguh. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu saudara-saudari mau kerja dalam satu perusahaan, kira-kira Bapak Ibu kenali dulu gak perusahaan itu? Atau bodo amat perusahaannya abal-abal, apa yang penting gua kerja? Mungkin ada karena saking hopelessnya gak dapat pekerjaan, udahlah yang penting kerja digaji. Perusahaannya mau bangkrut besok, mau seminggu lagi bangkrut, bodo amat. Apakah seperti itu? Tentunya tidak. Waktu kita mau mencari pekerjaan, kita tahu kondisi perusahaan itu, kita tahu, kita mengerti kondisi perusahaan itu. Dan makanya kita melamar, kita mengetahui. Demikian juga dengan kita. Waktu kita mau melayani Tuhan, apakah kita sungguh-sungguh hari ini kita sudah mengetahui siapa dia Yesus itu? Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, Kolose pasal yang pertama ayat yang ke-20 berkata gini. Dan oleh dialah yang memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga. Sesudah ia mengadakan perdamaian oleh darah salib Kristus. Ia juga dahulu yang hidup jauh dari Allah. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah, yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Sekarang diperdamaikan di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tidak bercacat di hadapannya. Dulu kita yang seringkali berpikiran jahat, yang memusuhi Kristus, memusuhi Tuhan dalam kehidupan kita. Tapi oleh karena kematiannya, oleh karena kasihnya,
Dia mau menyelamatkan kita Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Oleh karena itu, hari ini kita perlu menyadari, kalau kita menyadari siapa yang kita layani, siapa yang kita sembah, siapa yang kita percayai, siapa yang kita imani hari-hari ini, maka kita tidak mudah bergeser. Amin. Kita tidak akan mudah bergeser. Maka kita akan tumbuh dan tumbuh. Iman bukan yang bertumbuh secara otomatis. Kita percaya ya biarin ntar dia tua, dia tumbuh sendiri ngikutin umur, tidak. Ada orang yang usianya sudah lanjut, mengikut Tuhan sudah lama, puluhan tahun, tapi imannya Bapak Ibu tidak bertumbuh. Ada orang yang baru bertobat, dia sungguh-sungguh mencari Tuhan dan imannya luar biasa. Iman itu bukan sesuatu yang bukan hanya iman itu percaya kepada Kristus dan mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Allah, anak Allah. Kalau hanya iman seperti itu, Bapak Ibu, iblis juga percaya bahwa Yesus itu Tuhan, bahwa Yesus itu anak Allah. Apa bedanya kita dengan setan? Kalau kita hanya percaya Yesus itu adalah Tuhan dan anak Allah. Apa bedanya? Nggak ada bedanya. Iblis, setan juga percaya itu. Tapi yang membedakan kita, di mana kita berpihak kepadanya dan tunduk kepada apa yang dia perintahkannya. Iblis tidak berpihak kepada Kristus dan dia tidak tunduk kepada Kristus. Itu iman. Bukan sekedar hanya percaya bahwa Yesus itu Tuhan, dia anak Allah. Nah, hari ini Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita mau melihat. Ya, kita mau melihat bagaimana agar kita tidak mudah bergeser dalam kehidupan kita. Yang pertama tadi dikatakan di dalam Kolose di sini adalah sebab itu harus bertekun dalam iman. Ada kata harus depannya. Wajib anak-anak Tuhan, murid-murid Tuhan, umat Tuhan wajib dikatakan di sini harus bertekun dalam iman. Supaya kita tidak mudah untuk bergeser Bapak Ibu. Tekun itu dalam KBBI saya coba cari adalah diartikan rajin, keras hati, bersungguh-sungguh. Sedangkan iman didefinisikan adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dalam Ibrani 11 ayat 1. Iman bukanlah sekedar percaya dan tahu bahwa Yesus Tuhan. Karena setan pun mengetahui bahwa Yesus adalah Tuhan dan anak Allah. Tetapi setan tidak berdiri memihak kepada Kristus. Tetapi mereka berada di luar Kristus sebab tidak mau tunduk kepada Kristus. Itu ditulis dalam 2 Yohanes 1 ayat 9. Setan tidak berpihak. Dia tidak menjadi murid Tuhan. Dia jadi anak Tuhan. Dan dia tidak tunduk. Dia tidak mau tunduk kepada Kristus. Itu membedakan iman setan dengan kita. Jadi bukan hanya cukup sampai percaya Yesus Tuhan. Selanjutnya di sini dikatakan apa Bapak Ibu supaya kita tidak bergeser? Oh maaf. Tekun adalah kunci keberhasilan. Dan ayat Yakobus 1 ayat 4 katakan dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan satu apapun juga. Tekun adalah kunci keberhasilan Bapak Ibu. Ya. Orang yang tekun pada akhirnya akan berhasil dan sukses. Dalam hidup ini tidak semua dapat diraih secara instan. Betul ya Bapak Ibu ya? Mie instan aja pun harus direbus dulu Bapak Ibu. Tidak Bapak Ibu bilang gini, gue mau makan mie. Terus mie-nya langsung jadi, terus langsung dimakan. Yang enggak juga gitu kan. Bapak Ibu mie instan aja Bapak Ibu mesti buka dulu kantongnya. Mesti tuangin dulu bumbunya. Mesti pasakin air panas dulu, cemplungin air panas. Lalu diangkat. Enggak instan juga kan. Enggak langsung bilang saya mau makan terus mie-nya langsung trek. Bisa kan. Taruhlah yang mudah diseduh yang di dalam mangkok terus diseduh. Kan kita juga mesti nunggu juga. Enggak instan juga. Keberhasilan tidak ada yang diraih dengan secara instan. Ya, tetapi kadang kita membutuhkan ketekunan supaya dapat meraih apa yang kita inginkan. Ada banyak hal dalam hidup ini yang harus membuat kita tetap sabar dan bertekun. Ketika menghadapi masalah kita juga harus tetap tekun di dalam iman, pengharapan, sambil terus percaya kepada Tuhan. Bahkan ketika juga kita bertekun menantikan pertolongan Tuhan. Karena Tuhan pasti menolong kita.
tepat pada waktunya. Jadi jangan pernah takut untuk mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan katakan, waktumu bukanlah waktuku, Tuhan bilang. Jalanmu bukanlah jalanku. Manusia seringkali memaksakan apa yang dia inginkan kepada Tuhan. Dia memaksakan waktu saya untuk Tuhan lakukan sesuai dengan waktu saya. Tapi Tuhan bilang, waktumu bukan waktuku. Ada banyak anak-anak Tuhan dalam permasalahan hidupnya. Karena waktu kita hidup dalam dunia ini, masalah, problema pasti ada dalam kehidupan kita. Waktu kita berdoa, waktu kita terus berpuasa, kita menangis di hadapan Tuhan. Tidak kunjung datang pertolongan Tuhan. Maka kita mulai kecewa dan kita mulai bertanya, apakah benar adanya Tuhan? Ingat, waktu kita bertanya seperti itu, kita sudah murtad. Kita sudah meragukan Allah dalam kehidupan kita. Oleh karena waktu kita tidak sama dengan waktu Tuhan. Ada seringkali Tuhan mau memproses kita. Saya mengalami itu Bapak Ibu. Saya mengalami itu. Waktu saya dalam masalah, saya pikir saya banyak membantu orang. Saya banyak memberikan bantuan kepada orang. Waktu saya mau masalah, saya minta bantuan kepada orang-orang yang pernah saya bantu. Dan tidak ada satupun yang membantu saya waktu itu. Lalu saya bertanya sama Tuhan. Tuhan, kenapa demikian? Dan di akhirnya setelah saya keluar dari masalah itu, baru saya mengerti Bapak Ibu. Kenapa? Karena Tuhan mau bukan orang lain yang menolong saya, tapi Dia yang akan menolong saya. Amin. Karena kalau waktu saya minta bantuan dibantu, waktu saya minta bantuan dibantu, saya minta dibantuan. Maka saya berkata dalam hidup saya, bukan Tuhan, tapi karena usaha saya minta bantuan ke teman. Tapi karena Tuhan mengasihi saya, Dia mau, Dia sadar iman saya bertumbuh. Karena Tuhanlah yang akan menolong saya. Dan itu terjadi Bapak Ibu. Amin. Mungkin hari-hari ini ada banyak masalah yang kau hadapi. Jangan pernah putus asa. Jangan pernah kecewa. Apalagi mempertanyakan kuasa Tuhan. Apalagi mempertanyakan kebesaran Tuhan. Engkau gak percaya, engkau pun murtad, Dia tetap Allah. Dia tetap Allah yang disembah. Yang rugi siapa? Kita yang rugi. Oleh karena itu tetapkan imanmu. Jangan bergeser. Tekun di dalam iman. Terus. Maka ketekunan itu akan menjadi kunci keberhasilan dalam hidup kita. Satu kali ada seorang pemuda datang kepada seorang ibu yang melayani di India, di Kalkuta. Tahu ya siapa ibu itu ya? Ibu itu bernama Mother Teresa. Waktu itu si pemuda ini datang kepada Mother Teresa bilang gini, Ibu, apa yang kau lakukan itu bukan sesuatu yang besar. Kenapa? Engkau gak bangun panti asuhan yang megah. Kamu gak bangun monumen yang megah. Kamu gak melakukan hal-hal yang besar. Engkau hanya melakukan hal-hal yang kecil. Menolong orang susah, menolong orang sakit, menolong orang yang papa. Apa yang besarnya Ibu? Apa jawab Mother Teresa pada saat itu? Seorang biarawati yang punya hati untuk menolong. Dia katakan gini, benar nak apa yang kau katakan. Karena saya dipanggil Tuhan. Bukan untuk membuat sesuatu yang besar. Tapi panggilan saya untuk saya tetap setia dan tekun di dalam Tuhan. Amin. Dan pada hari ini Mother Teresa menjadi besar. Karena dia tidak berpikir untuk menjadi, tapi Tuhanlah yang membuatnya menjadi besar. Kuncinya setia dan ketekunan. Mungkin hari ini ada hal yang kau lakukan tidak besar. Mungkin hari ini ada hal yang kau lakukan sepele untuk pekerjaan Tuhan. Orang lain gak nganggap apa yang kau lakukan buat Tuhan. Tapi percayalah, dengan kesetiaan dan ketekunan, engkau sudah berjalan di dalam apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Amin. Kadang Tuhan tidak membuat kita, wah yang si David lakukan itu besar, orang lain lihat, wah hebat, wah apa. Tidak. Bahkan mungkin gak dilihat orang. Tapi Tuhan di situ mau ketekunan dan kesetiaan kita sedang diuji. Apakah kita setia dan tekun? Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, yang kedua, ketekunan membawa keselamatan, tapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan diselamatkan. Ya, di sini dikatakan kita juga membutuhkan ketekunan dalam menjalani kehidupan spiritual kita.
Tuhan ingin kamu dan saya bertahan. Iblis tidak akan tinggal diam dan akan melakukan apa saja agar menyerahkan dan menghilangkan keselamatan yang Tuhan beri dalam kehidupan kita. Apa yang membuat kamu ingin menyerah? Kesulitan dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam pasangan hidup, dalam rumah tangga, keuangan yang buruk, cita-cita yang mustahil, pernikahan yang dihambang kehancuran, depresi yang berkepanjangan, masalah keluarga ataupun pergumulan dalam doa. Apa yang membuat kita bisa menyerah, Bapak Ibu? Hari ini firman Tuhan katakan teruslah bertekun dan fokus kepada Tuhan. Meskipun banyak tantangan yang harus kita alami dalam kehidupan kita, teruslah mendekatkan diri kepada Tuhan. Semakin kita mengenal Tuhan, semakin kita mengetahui kehendaknya dan bersyukur akan semua anugerah. Dan ingatlah akan kebahagiaan, akan kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan beri dalam kehidupan kita. Matius pasal 25 ayat 21 mengatakan demikian, Bapak Ibu. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Kalau kita bisa setia dalam hal-hal yang kecil, seperti Mother Teresa, dia setia membantu orang-orang yang papa, orang-orang yang sakit, orang-orang yang miskin, bukan orang kaya dia tolong, bukan. Tapi orang-orang yang susah, orang-orang yang di pinggir jalan yang sakit dia tolong. Yang mungkin bagi kita jijik, geli, bau, kotor. Tapi dengan dia dirangkul, diobati kalau dia luka. Diberikan kasih Kristus sehingga orang itu sembuh dan dia bisa bekerja lagi. Dan bisa melihat karya Tuhan dalam kehidupan Mother Teresa. Dia bukan melakukan yang besar. Bagaimana dengan kita hari-hari ini Bapak Ibu? Bapak Ibu yang melayani Tuhan, ingat. Kesetiaan dan ketekunan dibutuhkan dari setiap pelayan-pelayan Tuhan. Saya seringkali melihat ada pelayan-pelayan Tuhan, maaf Bapak Ibu. Yang seringkali mungkin ya kalau melayani hanya datang melayani ibadah ya nanti kalau pas lagi datang pelayanan baru saya ikut ibadah. Doa ya kalau nanti waktu disuruh baru ikut doa. Tapi tidak ada ketekunan dalam ibadah. Tidak ada ketekunan menjaga dalam doa. Tidak ada ketekunan dalam kita menyelidiki, membaca firman Tuhan. Bapak Ibu, kalau engkau mengandalkan skillmu, kalau engkau mengandalkan keahlianmu dalam melayani Tuhan, maaf banget. Tuhan punya yang lebih jago skillnya. Siapa? Malaikat. Bisa menandingi suaranya malaikat. Bisa menandingi permainan musik dari malaikat. Bisa menandingi khotbah, menyampaikan firman. Bapak Ibu, kalau Tuhan mau skill, dia bisa malaikatnya untuk melayani dia. Tapi dia mau kesetiaan dan ketekunan itu terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Mari Bapak Ibu. Jangan Om Jonya, gembalanya gak ada perubahan. Pendetanya, Om Stefanus, Om Daniel gak mau melakukan perubahan. Jangan menunggu perubahan terjadi. Tapi mari kita yang menjadi pembuat perubahan itu. Yang ketiga, tekun membuat kamu kuat. Ya, di sini katakan dan hanya Roma pasal 5 ayat 3-4 katakan gini. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Daya tahanmu akan terlatih ketika kamu mengalami masalah. Tantangan, cobaan, kesulitan hidup dan penderitaan. Saat itu terjadi ada dua pilihan. Kamu tekun atau kamu menyerah. Seorang atlet kalau dia mau hebat, kalau dia mau berhasil, kalau dia mau menjadi juara, dia harus berlatih. Bukan berlatih dengan cara-cara yang mudah. Bukan berlatih dengan cara-cara yang menyenangkan. Oh ngopi-ngopi gitu ya. Oh makan-makan banyak gitu. Bukan. Tapi dia bersusah payah. Dia bersakit-sakitan. Bahkan pemain bulu tangkis waktu dia mau menghadapi kejuaraan, saya mendengar di wawancara. Itu mereka berlatihan 8-12 jam Bapak Ibu. Di Cipayung. Dan saya lihat ada atlet senam China. Itu berlatih sama pelatihnya dipaksa. Dia udah kelelahan, dia udah kecapean. Tapi pelatihnya terus. Dan akhirnya anak itu bisa menjadi juara Olimpiade. Bapak Ibu, latihan badani Alkitab katakan. Itu bermanfaat bagi kita.
Masalah, kalau kita dilatih oleh Tuhan dengan masalah, problem apa yang ada dalam kehidupan kita. Mari kita tetap kuat di dalam Tuhan, kita tetap tekun di dalam Tuhan, dan setia di dalam Tuhan. Karena itu akan menimbulkan tahan uji bagi kita. Dan tahan uji itu pada akhirnya akan menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan itu akan menimbulkan mahkota bagi kita. Amin. Bagaimana kalau di awalnya kita nggak tekun mau mendapatkan mahkota? Bagaimana kita nggak tahan uji, kita mau dapat pengharapan? Alkitab jelas langkah-langkah dan stepnya di sini. Ketekunan menimbulkan tahan uji menimbulkan pengharapan. Bukan dimulai dari pengharapan dulu, bukan dimulai dari upah dulu. Tapi dari ketekunan kita. Untuk kita mengikut dan melayani Tuhan. Bagaimana hari-hari ini kita Bapak Ibu? Masihkah kita tekun dalam doa? Masihkah kita tekun dalam membaca firman Tuhan? Masihkah kita tekun beribadah? Ibadah mah gak usah di GKPY onsite ya. Sekarang kan ada ibadah online. Bapak Ibu, Alkitab tetap katakan. Jemaat mula-mula, Paulus menegaskan kepada kita. Ada kontak, ada hubungan. Kan online itu hanya karena situasi, kondisi, keadaan yang memang tidak memungkinkan untuk kita bertemu. Tetapi setelah itu kita harus berkumpul. Kita bisa bertatap muka lagi. Kita bisa melihat lagi wajah dari orang-orang yang jemaat-jemaat, orang-orang yang kita kasih di tempat ini. Mungkin dengan adanya kita bicara, ngobrol. Akan ada hal-hal yang membangkitkan kita untuk kita semakin memuji dan memuliakan Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Hari ini kita mau belajar untuk kita tetap teguh di dalam Tuhan. Dan selanjutnya. Bagaimana kita agar kita tidak bergeser Bapak Ibu. Tetap teguh dan tidak tergoncangkan. Ini ayat yang seringkali dipakai untuk menguatkan para pelayan Tuhan ya. Dikatakan gini. 1 Korintus pasal 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Saya baca ayat ini kok menarik ya. Apakah cukup kata-kata ini di sini dikatakan berdiri teguh. Saya sudah teguh kok di GKPY ini. Terus jangan goyah. Saya tetap melayani Tuhan kok. Walaupun saya dicaci maki, saya disindir, saya dimarahin, saya diomelin. Saya tetap gak goyah kok. Giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Oh iya kok setiap minggu, setiap 2 minggu saya dijadwal saya melayani Tuhan. Maka kita akan bilang, wah saya akan mendapat upah dari Tuhan. Bapak Ibu, saya coba selidiki ayat ini dalam bahasa aslinya. Dikatakan gini, kata bahasa Yunani yang digunakan oleh Paulus ketika dia menulis ayat firman Tuhan ini adalah kata teguh itu ya. Di sini adalah berdirilah teguh itu dari kata hedros ya bacanya gitu ya agak susah ya. Tapi di sini hedros ya tetap berada dalam posisi terus menerus. Jadi teguh yang dimaksud dari Paulus itu adalah tetap pada posisi yang terus menerus. Tidak bergeser. Sebentar pindah, sebentar pindah, sebentar pindah. Tapi di sini mempunyai arti adalah posisi itu terus menerus dalam satu posisi. Setia, tekun. Yang kedua mempunyai arti satu posisi yang tenang. Orang lain mau bilang apa kayak bodoh amat ya kan. Yang penting saya melayani Tuhan. Saya selalu bilang sama istri saya gini. Jangan takut sama omongan orang. Kenapa? Kita berbuat yang baik aja diomongin. Apalagi berbuat yang gak baik. Bener gak? Orang lagi pasti ngomong. Bapak Ibu kasih mobil bekas ke gereja. Orang lain bilang apa? Ngasih mobil bekas ke gereja. Yang baru dong. Kasih ada orang yang ngasih yang baru ke gereja. Yang lain bilang apa? Sombong bener, ngasih mobil ke gereja. Udah kaya kali dia, mentang-mentang. Susah gak? Susah. Nggak ngasih ke gereja. Diomongin juga gak? Pelit banget. Bapak Ibu mau pilih yang mana ya kan? Tetap teguh, tenang aja, cuek aja. Cuek dalam arti gini loh. Kalau memang itu masukan dan kita harus bisa perbaiki. Pohon ini saya gambar, dia punya posisi dia tetap terus menerus. Walaupun angin, badai diterpa dia tidak goyang, dia tetap. Tetapi dia menguatkan akarnya ke bawah.
Bagaimana dengan kita? Waktu kita diterpa oleh angin badai, oleh pencobaan, oleh gunjingan, oleh fitnah, oleh segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Apakah kita menguatkan akar kita ke dalam firman Tuhan? Ke dalam iman kita yang dikatakan dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Atau kita cabutin satu-satu akar kita. Kita cabutin iman kita satu-satu. Sampai rontok. Dan akhirnya waktu terakhir masalah datang. Kita rubuh dan tidak bisa berbuah seperti pohon ini. Bagaimana dengan kita? Tetap dalam satu posisi setia. Jadi di sini katakan terus menerus, tenang, setia dan tabah. Tabah itu dalam arti gini Bapak Ibu, saya baca ya. Tabah itu bukannya gini loh. Lu. Kita diguncingin orang ya. Contohnya gimana ya? Kita diomongin orang ya. Terus kita diem, kita gak membalas. Tapi dalam hati ngomel. Gaya lu. Kita sih gak bilang, David lu begitu amat lu pelayanan, lu gini. Memang kita gak membalas, emang wah gitu, enggak berantem gitu ya. Tapi kita ngomel dalam hati. Kita terima tapi kita ngomel, itu kita gak tabah. Tapi kalau tabah, kita diomelin ya diam aja, terima kasih Tuhan, puji Tuhan. Ampuni saya Tuhan kalau saya salah. Dan kita minta maaf ya Bu kalau saya salah. Itu tabah. Ternyata kata-kata tabah itu begitu. Jadi bukan lain, si David tabah ya. Tapi dalam hati saya ngedumel. Lu gaya lu, siapa sih lu? Belagu amat lu. Wah itu kita gak tabah Bapak Ibu. Tapi di sini Tuhan mau tabah. Ya, nah ini yang pertama. Yang kedua jangan goyah. Coba kita lihat dalam bahasa Yunaninya lagi Bapak Ibu. Kata-kata jangan goyah ditulis diartikan itu amektakinatos. Ya, yang mempunyai arti apa? Tidak dapat digerakkan. Bukan berarti membatu, bukan. Tetapi maksudnya tidak dapat digerakkan itu walaupun badai dia tetap kuat gitu. Yang selanjutnya adalah teguh. Yang tadi kita katakan teguh tidak bergeser. Ya, jadi yang dikatakan jangan goyah itu salah satunya ya tidak bergeser gitu ya kan. Apapun yang terjadi, sekali jemaat GKPY tetap jemaat GKPY, Jatinegara. Sekali melayani Tuhan tetap melayani Tuhan. Apapun tantangan dan rintangan. Itu namanya tidak bergeser. Itu yang dikatakan adalah jangan goyah dari ayat ini dalam bahasa aslinya. Menarik loh Bapak Ibu. Kalau firman Tuhan kita lihat dari berbagai bahasa ya, khususnya yang aslinya. Apa sih sebenarnya yang dituliskan gitu ya? Karena kan terjemahannya itu terbatas. Selanjutnya giat selalu. Ya, giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Kata asli dalam giat selalu itu adalah kata asli dalam giat selalu itu adalah periseo ya, yang artinya sangat berlimpah dalam kualitas kuantitas. Mungkin artinya mengarah pada ajakan untuk tetap semangat. Ya. Dikatakan di sini adalah giat itu adalah tetap semangat. Enggak ada yang namanya lemah, letih, lesu, 5L gitu ya kan. Tetap semangat dalam Tuhan. Nah, itu adalah giat selalu. Selanjutnya adalah di sini jerih payah. Apa sih yang dituliskan maksudnya Paulus tentang jerih payah kita itu? Apakah seperti kita cari nafkah untuk keluarga, kita bekerja, itu berjerih payah? Seperti itu atau tidak? Mari kita lihat. Ternyata jerih payah itu dalam bahasa aslinya ditulis dalam kata kopos. Yang memiliki arti membanting tulang. Betul seperti kita kerja sungguh-sungguh buat keluarga kita. Karena ada apa? Ada kasih. Betul ya? Waktu kita mau bekerja kan sungguh-sungguh buat keluarga kita karena kita mengasihi keluarga kita. Kita mau anak-anak kita nanti masa depannya baik. Kita mau keluarga kita menjadi keluarga yang baik. Makanya kita bekerja. Kalau perlu lembur-lembur oke lah. Yang penting dapat hepeng. Yang penting dapat cuan. Yang dapat money gitu ya. Yang penting dapat duit gitu ya kan. Ya kan, supaya nanti saya bisa tabung. Saya bisa sekolahin anak saya ya kan. Sampai kuliah S1, S2, S3 gitu. Masa anak saya kalah sama Samsung? Sudah S22 gitu ya kan. Nah Bapak Ibu, seperti kita membanting tulang bekerja untuk keluarga kita. Selanjutnya di sini adalah bekerja sampai kelelahan dan keletihan. Waduh, di sini berat juga ya. Kita sudah lelah belum sih melayani Tuhan? Udah letih belum? Atau masih biasa aja gitu ya kan melayani? Berarti kita belum yang namanya jerih payah. Tapi kalau kita sudah letih, sudah merasa, aduh gue capek deh di gereja ini. Gue lelah banget di gereja ini. Ampun dah orang-orangnya.
ampun deh pelayan-pelayannya, ampun deh jemaatnya. Berarti kita sudah berjerih payah dan kita tetap setia di dalam Tuhan. Amin. Itu berjerih payah ya. Yang selanjutnya dikatakan sampai susah payah gitu ya kan. Udah susah payah belum? Keluarga ngajakin jalan-jalan, di gereja ada latihan, ada acara, ada pelayanan. Di kantor ada pelayanan. Yang mana nih gitu ya kan? Nah, Bapak Ibu, sudah susah belum untuk mengatur itu? Dan kita bisa tetap komit melayani, tetap komit kepada keluarga, tetap komit pada pekerjaan. Kalau kita sudah bisa melakukan itu, maka firman Tuhan itu sudah terjadi dalam kita. Kita sudah bersusah payah untuk mengatur hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Kan fungsi kita bukan hanya pelayan Tuhan. Kita juga jadi karyawan di kantor. Kita juga jadi kepala rumah tangga atau ibu rumah tangga atau anak di dalam keluarga. Ada banyak juga hal-hal yang permintaan dalam hidup kita. Yang masuk, yang diinginkan, yang dibutuhkan kepada kita. Bagaimana kita bersusah payah untuk mengatur hal itu semuanya bisa memuliakan nama Tuhan. Dan pada akhirnya kita tidak menjadi batu sandungan. Amin. Itu namanya kita sudah berjerih payah. Yang terakhir, sia-sia. Karena itu di sini Tuhan jerih payahmu. Kata arti bahasanya yang digunakan sia-sia adalah kenos, ya. Yang artinya adalah hampa, sia-sia, ya. Apa yang kita lakukan semua itu, ya, giat selalu, jerih payah, susah-susahan, itu tidak hampa. Tapi Tuhan perhitungkan. Amin. Orang saja bisa loh memperhitungkan apa yang kita lakukan. Ya. Satu kali saya mengikuti kepanitiaan nih, di dalam satu seminar internasional. Saya ditunjuk sebagai IT untuk mengatur karena daring ya, pembicaranya dari Thailand, dari India, dari Singapura, dari Jepang ya. Saya ditunjuk. Wah, saya setiap kali ikut rapat. Dari organisasi lain ada juga IT di mana saya sebagai kepala IT-nya ya. Terus pada akhir rapat dibilang gini, ya sudah ini ada dana nih sekian nih buat para IT gitu ya kan. Nanti kita bagi rata. Satu kali ketuanya ngomong gini, wih jangan gitu dia bilang. Yang namanya adil itu bukan selalu sama rata. Tapi adil itu adalah dia yang kerja yang lebih dia dapat lebih. Ada orang yang kagak kalau dipanggil aja kagak nyaut-nyaut di WA. Ada orang aja yang kalau disuruh lu ntar jadi co-host ya, lu add-in orang admin tuh. Kalau saya lagi nginin pembicara lu add-in. Nggak pernah bersuara, masa dapatnya sama? Betul Bapak Ibu, keadilan itu bukan harus sama rata. Tapi bagaimana sesuai dengan apa yang kita lakukan. Dan Tuhan Allah yang maha adil, amin. Dia tahu kita yang duduk-duduk aja, dengan dia tahu kita yang bekerja dengan jerih payah dan jerih lelah, amin. Maka itu jangan pernah takut kalau kita banyak berkorban. Enak aja sih David tuh, cuman duduk-duduk doang. Enak aja Om Step mah, tinggal duduk-duduk doang gitu. Enggak Bapak Ibu, Tuhan tahu. Manusia aja tahu tentang yang adil, apalagi dia. Inilah Bapak Ibu ya, kalau saya rangkum dari semuanya itu 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku kekasih berdirilah teguh, tetap berdiri di satu posisi, tetap tenang, tetap setia, tetap tabah. Jangan goyah, jangan bergeser, tetaplah teguh dan giatlah berlimpah dalam kualitas dan kuantitas, dalam semangat, selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu, keletihanmu, kelelahanmu, kerja kerasmu, membanting tulang, susah payahmu, tidak sia-sia, tidak akan menemui yang namanya kehampaan. Tapi Tuhan perhitungkan semuanya bagi kita. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Bagaimana Bapak Ibu? Hari ini, apakah kita menyadari akan kondisi kita saat ini? Apakah masih mau bergeser? Mari kita tetap teguh di dalam Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita tetap kuat di dalam Tuhan. Ketekunan dan kesetiaan Tuhan. Tuhan mau terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin hari-hari ini kita melayani bukan hal yang besar. Kita bukan melayani di tempat yang besar. Kita bukan melayani di stadion yang besar. Kita hanya melayani di GKP Jatinegara. Tempat yang kecil, jemaat yang tidak begitu banyak. Jalan akses masuk juga susah. Parkir juga susah. Tapi kita mau tetap tekun dan setia di tempat ini. Maka Allah akan perhitungkan segala sesuatu yang kau buat bagi dia. Mari Bapak Ibu,
Jangan bergeser. Tetap teguh di dalam Tuhan, tetap teguh dalam pelayananmu. Kau Allah. Saya minta tolong song leader, singer. Haleluya. Sebelum kita pulang, mari Bapak Ibu, kita mau merenungkan sebentar saja. Kondisi keadaan kita, iman kita, ketekunan kita, kesetiaan kita hari-hari ini. Atau mungkin sudah mulai bergeser ketekunan kita. Mungkin sudah mulai bergeser kesetiaan kita. Yang tadinya kita rajin baca Alkitab. Yang tadinya kita rajin berdoa. Yang tadinya kita rajin berpuasa. Yang tadinya kita rajin melayani Tuhan. Tapi kita sudah mulai bergeser. Bapak Ibu, masih ada kesempatan dan waktu untuk kembali kepada posisimu. Dan waktu engkau kembali kepada posisimu, ingat tetap teguh di dalam Tuhan. Jangan tergoncangkan. Jangan mudah untuk digoyangkan. Haleluya. Mari kita merenungkan sebentar sebelum nanti Bapak Gembala akan menutup firman Tuhan ini. Mari Bapak Ibu, ada waktu-waktu engkau bisa pribadi, lepas pribadi dengan Tuhan. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus. Haleluya. Di tahta suci-Mu kami menyembah. Mungkin hari-hari ini kita seringkali bergeser dari tempat kita. Mungkin hari-hari ini kita seringkali mudah bergeser dari posisi kita. Firman Tuhan ingatkan pada hari ini untuk kita tetap teguh di dalam Tuhan. Jangan mudah untuk digeser, Bapak Ibu. Engkau Raja, Mari jadikan diri kita yang menjadi bawa perubahan di tempat ini. Kita yang harus membawa perubahan. Bukan kita menunggu perubahan itu terjadi. Setiap kita diberikan talenta. Setiap kita diberikan kepercayaan oleh Tuhan. Tuhan mau apakah kita menjadi hamba yang setia dan tekun dan taat. Atau kita menjadi hamba Tuhan, hamba yang jahat. Yang tidak mau melakukan apa-apa. Hamba itu tidak mencuri uang tuannya. Tidak mengembalikan 1 dinar kepada uang tuan. Satu dosa daripada hamba itu. Dosa yang Tuhan benci. Hamba itu tidak melakukan apa-apa dalam kehidupannya. Oh Jesus. Mari kita bangkit berdiri. Kalau hari ini kau belum melakukan buat Tuhan, kesempatan masih Tuhan beri buat kita. Kau Allah yang kudus. Ya Rabbi, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Buat kesempatan yang selalu Tuhan beri buat kami Tuhan. Kami mau menyembah-Mu. Kami mau tetap dalam hadirat-Mu. Kami gak mau mudah bergeser Tuhan. Haleluya Bapak Gembala. Mari kita berdoa dulu. Terima kasih Bapak. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kalau kami boleh ada di tempat ini untuk dapat bersekutu bahkan mendengar firman-Mu.
Biarlah kebenaran firman itu boleh terus tumbuh di dalam kami, hidup dan menghasilkan buah di dalam hidup kami. Sehingga sungguh-sungguh Engkau yang mempunyai boleh bersuka cita karenanya. Terima kasih Bapak, biarlah Engkau juga memberkati setiap anak-anak Tuhan yang mendengar firman-Mu dan melakukannya. Berkati David Yusmita dan keluarga yang sudah melayani. Biarlah hikmat Tuhan boleh bertambah-tambah dan banyak orang boleh terus diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus juga memberkati buat para aktivis pelayan Tuhan yang terlibat di dalam pelayanan hari ini. Hikmat kasih dan kemurahan Tuhan juga terus bertambah-tambah sehingga banyak orang diberkati. Terima kasih buat semua anak-anak Tuhan yang sudah ambil bagian dan tetap setia di dalam melayani bahkan beribadah. Kami mengucap syukur buat segala kebaikan Tuhan. Nama-Mu boleh dimuliakan. Terima kasih Bapa, segala puji dan hormat kami kembalikan kepadamu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, biarlah kita sudah mendengar firman Tuhan. Silakan duduk. Kita sudah mendengar firman Tuhan hari ini. Saya cuma mau sedikit rangkuman supaya kita bisa betul-betul menyadari pentingnya kita hidup tetap teguh, tidak goyah. Itu penting banget di dalam hidup ini. Saya juga sudah lama di sini. Sebenarnya kalau saya mau pergi mah banyak yang tawaran. Tapi tetap teguh, setia, itu yang penting. Jangan pikir itu terlalu kecil, susah. Berapa banyak anak-anak Tuhan yang mau datang ke tempat ini susah, jalannya juga repot, apalagi yang punya mobil. Mau masuk susah, tapi tetap setia, itu kata kunci yang penting. Saya tahu itu upahmu tidak sia-sia. Ingat pekerjaanmu tidak sia-sia. Jangan pikir, mendingan gue di sana enak, nyaman. Tapi di sini susah barangkali. Pelayanan juga begitu. Mungkin ya di sini begini-begini. Betul, saya mau katakan tetap setia. Upahmu tidak sia-sia. Apa yang kau buat tidak sia-sia itu penting banget. Kata itu penting. Tidak sia-sia. Berapa banyak orang mengerjakan pekerjaan yang sia-sia. Kemarin waktu KKR sudah mengatakan terlalu banyak pekerjaan yang kita buat sia-sia. Tapi ketika engkau melayani, itu sesuatu yang tidak sia-sia. Tetapi bisa jadi sia-sia kalau engkau betul-betul bukan untuk melayani, tapi untuk mencari sesuatu. Berbuatlah sesuai dengan kehendak Tuhan. Ketika engkau datang melayani Tuhan, kita kelihatan melayani. Tapi Pak, saya kan gak melayani, saya datang beribadah. Tetap setia ketika engkau datang berbakti. Apa yang kau buat tidak sia-sia. Itu penting. Mari. Terima kasih buat para pelayan Tuhan yang sudah ambil bagian dalam pelayanan. Kalian itu sebenarnya orang-orang hebat. Tapi tetap setia di dalam pelayanan. Bersyukur karena Tuhan memberikan anugerah itu. Berapa banyak anak-anak Tuhan. Kalau saya lihat orang-orang tim kita ini kalau mau pergi kemanapun gampang sekali. Klik. Mereka dipakai luar biasa. Tapi tetap setia di dalam melayani. Itu yang penting. Tuhan memberkati. Bless you. Kita akan masuk dalam pengumuman 16 Oktober 2022. Gereja Kristen Pantai Kosta Yerusalem mengucapkan terima kasih kepada Bapak David Yusmita untuk pelayanan firman Tuhan dan untuk seluruh pelayan Tuhan yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan hari ini. Choir atau paduan suara diingatkan kepada seluruh pelayan choir atau paduan suara akan diadakan latihan choir untuk persiapan Natal pada tanggal 23 Oktober 2022. Tolong dicatat 23 Oktober. Yang kedua, penyerahan anak, baptisan Islam dan bimbingan pranikah gereja. Gereja Kristen Pantai Kosta Yerusalem Jatinegara membuka kesempatan kepada Bapak Ibu Saudara-saudari yang ingin melakukan penyerahan anak, baptisan Islam dan bimbingan pranikah gereja. Bagi jemaat yang ingin melakukan penyerahan anak dapat mendaftarkan anaknya ke sekretariat. Bagi yang ingin mengikuti sakramen baptisan air dapat mengikuti kelas pelajaran dasar-dasar kekristenan 1-6.
Bagi jemaat yang ingin mengajukan pemberkatan nikah dapat mengikuti kelas bimbingan pranikah. Untuk pendaftaran dan informasi dapat menghubungi sekretariat. Kemudian yang ketiga, diingatkan GKP Jatinegara mengundang Bapak, Ibu, Saudara-saudari bersama-sama hadir untuk bergabung dalam pendalaman Alkitab yang diadakan setiap Rabu jam 8 malam via Zoom meeting. Dan ada doa malam, setiap jam 7 malam via Zoom meeting setiap hari Rabu. Dan setiap hari Jumat ada doa malam setiap jam 8 malam. Itu saja Bapak Ibu, kita akan akhiri ibadah pada pagi hari ini. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Dan bila Bapak Ibu ada yang ingin memberikan persembahan, nanti setelah pulang bisa menaruhnya di kotak belakang. Kita akan angkat pujian Kau Allahku yang kudus, Kau Allah yang kudus. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, di tata suci-Mu kami menyembah, nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna, kami puja Engkau Raja mulia. Sekali lagi kami datang padamu ya Tuhan, dengan kerendahan hati kami akan kembali ke tempat kami masing-masing untuk kembali kami mengerjakan tugas dan aktivitas kami sehari-hari. Kiranya hikmat Tuhan, kasih karunia-Mu terus menyertai setiap langkah dan kegiatan kami, sehingga apapun yang kami buat boleh berhasil. Terima kasih Bapa, ajar kami untuk tetap hidup di dalam takut akan Tuhan, supaya senantiasa nama-Mu boleh dimuliakan di dalam hidup ini. Dan berkat Tuhan mengalir lewat kami dan banyak orang diberkati karenanya. Kami juga berdoa buat negeri dan bangsa kami Indonesia. Tuhan tolong negeri ini, jauhkan dari segala hal yang membuat kesusahan dan kerusuhan. Tapi biarlah damai dan sukacita dari Allah Bapa akan terus turun ke negeri ini. Pakai setiap anak-anak Tuhan yang ada di negeri ini untuk menjadi terang, menjadi berkat. Dan banyak orang boleh merasakannya. Kirimkan roh pertobatan atas bangsa dan negeri ini, supaya mereka boleh mengenal Kristus Yesus Tuhan sebagai juru selamatnya. Pakai Pak Jokowi, para menteri dan aparatur pemerintahan, badan legislatif dan yudikatif, boleh bersama-sama menegakkan keadilan dan kebenaran di negeri ini. Dan nama Tuhan boleh diagungkan. Kami juga berdoa ya Tuhan buat mereka-mereka yang sudah mempersiapkan persembahan. Kiranya Tuhan memberkati dengan kelimpahan dan nama Tuhan dimuliakan. Supaya kami boleh sering berbagi satu sama lain dan nama Tuhan dibesarkan karenanya. Pakai jemaat Tuhan yang ada di tempat ini untuk terus berkarya bagi kemuliaan Tuhan. Sebelum kami tinggalkan tempat ini, kami mohon berkat-Mu ya Bapa. Mari kita angkat tangan sama-sama. Turunlah kiranya berkat Allah, damai sejahtera dan sukacita dari Bapa lewat putranya yang tunggal Yesus Kristus dan penyertaan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Karena itu pergilah pulang. Terimalah damai sejahtera dan sukacita ini. Jadilah terang, jadilah berkat. Mulai dari keluargamu, tetangga, lingkungan, tempat di mana kau berada. Nama Tuhan terus dimuliakan. Dalam nama Yesus kami berdoa.